Shalom, selamat pagi anak-anakku. Puji Tuhan, hari ini kita masih boleh sama-sama berdevosi. Hari ini Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, Ibu Feby yang akan memimpin devosi ya. Nah, sebelum kita berdoa, boleh siapkan Alkitabnya dulu. Nah, Ibu Feby akan pimpin dalam doa. Nanti di rumah masing-masing anak-anak boleh berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Untuk memulai hari kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kehidupan kami. Lalu kami pun bisa melakukan firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 12. 1 Samuel pasal 12 ayat 4. Namun anak-anak di rumah boleh baca ayat 1 sampai 5. Nah, namun hari ini Ibu Feby baca yang ayat 4 ya. 1 Samuel pasal 12. Kalau pasal itu yang angkanya besar ya. 1 Samuel pasal 12 ayat 4. Jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Nah, cerita hari ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai 5 itu ceritanya tentang Samuel bilang kepada bangsa Israel bahwa dia sudah tua, rambutnya sudah beruban, sudah banyak yang warna putih ya, sudah berubah warna. Namun jadi Samuel sudah menunjuk seseorang untuk menggantikan dia sebagai pemimpin untuk bangsa Israel begitu ya. Nah, tapi setelah sebelum dia digantikan, Samuel bertanya sama bangsa Israel, "Saya pernah memeras orang Israel tidak? Saya pernah melakukan kekerasan terhadap orang Israel?" Namun orang Israel bilang, "Tidak, Samuel tidak pernah melakukan hal-hal tersebut," begitu ya. Nah, Samuel tidak pernah minta kambing untuk membayar dia selama bekerja jadi pemimpin. Samuel tidak pernah minta imbalan apapun begitu ya. Artinya Samuel sudah bekerja tanpa pamrih untuk bangsa Israel. Apa itu tanpa pamrih? Nah, tanpa pamrih itu adalah seseorang melakukan sesuatu tanpa dikasih imbalan apapun begitu ya. Nah, artinya dia melakukan sesuatu tersebut, dia melakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas begitu kan. Nah, Samuel pun dikatakan seperti itu. Dia menjadi pemimpin yang baik untuk bangsa Israel. Kalau anak-anak masih ingat waktu berdevosi sama Ibu Feby 2 minggu lalu, Samuel pun sudah memberi contoh kepada kita bahwa dia menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bersungguh-sungguh melakukan tugas. Nah, hari ini kita diingatkan lagi bahwa menjadi seorang pemimpin itu harus melakukan tugas dengan tanpa pamrih. Nah, Ibu hanya mengingatkan ketika kita besar nanti, ketika kita Tuhan percayakan untuk menjadi seorang pemimpin, ingat kita harus menjadi pemimpin yang tanpa pamrih. Jangan mengharapkan imbalan dari seseorang yang mungkin tidak mampu untuk memberikan imbalan tersebut begitu ya. Nah, memang sangat sulit sebagai manusia biasa ketika memikirkan hal itu. Lah, Ibu, saya kan sudah capek-capek bekerja, saya pulang sampai malam. Orang-orang yang lain tidak sampai seperti itu. Orang-orang yang lain siang sudah pulang dari tempat kerja, sore sudah pulang. Tapi menjadi seorang pemimpin itu susah, Ibu. Menjadi seorang pemimpin harus bekerja lebih banyak. Iya, betul. Nah,
sangat susah ya, banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Contoh kecil pun di dalam kelas, menjadi ketua kelas pun lebih susah ya. Biasa eh, berbaris terakhir masuk begitu kan, padahal sudah ingin cepat-cepat masuk supaya lebih siap belajar. Tapi ketika menjadi ketua kelas, kita akan terakhir masuk. Kita lihat dulu, kita memastikan teman-teman kita sudah berbaris rapi atau belum, pakaian teman-teman kita sudah rapi atau belum, begitu kan. Nah, ketika teman-teman kita sudah siap, baru kita boleh masuk, begitu kan. Memang menjadi seorang pemimpin itu uh, banyak hal yang perlu dikorbankan, waktu, tenaga, begitu ya. Namun ketika kita punya hati untuk sungguh-sungguh melayani, Tuhan pasti menolong kita, begitu kan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu ya untuk melakukan hal itu. Namun ketika kita bersandar sama Tuhan, ketika kita menyerahkan pergumulan kita sama Tuhan, ketika kita bilang kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu loh, kita membutuhkan Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan pun tidak mungkin berdiam diri. Tuhan tidak mungkin menutup telinganya. Pasti Tuhan mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada Dia, begitu ya. Ketika kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, yakin Tuhan pasti menguatkan kita, begitu ya. Ingat, jangan mengandalkan kekuatan sendiri ketika kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, tapi serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita, andalkan Dia, begitu ya. Demikian untuk firman Tuhan hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua, boleh memberkati anak-anak juga di rumah. Boleh anak-anak ingat juga ketika anak-anak nanti besar nanti, Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin di mana tempat kita tinggal, begitu ya. Nah, Ibu kan masih lama, saya masih sangat kecil. Iya, tidak apa-apa. Justru dari sekarang kita perlu diingatkan, begitu ya, supaya ketika besar nanti itu sudah menjadi pegangan kita. Kita sudah tidak gampang lupa, begitu ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Ibu akan tutup dalam doa. Anak-anak boleh berdoa masing-masing ya di dalam hati. Mari kita berdoa, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau sungguh-sungguh berdoa, begitu ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan meskipun kami masih kecil, tapi kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ketika Tuhan mempercayakan kami sebagai seorang pemimpin. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu menjadi seorang pemimpin, itu sangat susah, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Kami serahkan kegiatan kami dalam satu hari ini. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin.